pelan-pelan ya Pak ya. Tahan sebentar. Bapak capek, bukan badan capek, tapi hati Bapak yang capek. Bapak capek kenapa Pak? Selama ini yang Bapak lakukan ke kalian itu dosa. Bapak nggak pantas dipapah sama kalian. Harusnya Bapak itu dihukum, bukan dirawat. Kami semua merawat Bapak, bukan karena lupa, tapi karena kami semua sayang sama Bapak. Yang penting sekarang Bapak bisa berubah ya. Gak ngulangin kayak kemarin lagi. Tiap malam Bapak mendengar kalian menangis. Bapak nggak bisa tidur. Bapak takut tidur. Bapak takut ketika tidur dosa-dosa Bapak hadir dalam mimpi Bapak. Kalau Bapak masih punya rasa takut, itu tandanya hati Bapak belum mati. Bapak masih pantas jadi ayah. Oh, hati-hati. Saras, Iya Pak. maafin Bapak. Seandainya waktu bisa diputar, Waktu emang gak bisa diputar Pak. Tapi kalau untuk niat baik, bisa dimulai hari ini. Aku benci. Aku gak mau kamu ada di sini, keluar. Aku gak mau. Aku benci. Fani, Kamu dari perut aku gak mau. Fani, astagfirullahaladzim Fani, kenapa sayang? Kenapa Fani? Mbak, Kenapa? Iya kenapa? ya tinggalin aku, Mbak. Aku ini anaknya, dia kabur, Mbak, dia kabur. Kabur. Fani, udah nggak apa-apa. Kamu nggak usah loh nyakitin anak kamu sendiri kayak gini. Gak perlu Fani. Di sini tuh masih ada Mbak, masih ada Ibu, masih ada Bapak di sini. Kamu nggak usah merasa sendiri di sini, ya oke? Kamu nggak boleh nyakitin diri kamu sendiri kayak gitu. Kasihan loh bayi yang ada di dalam perut kamu. Iya kenapa? Aku malu. Ya udah kamu nggak usah malu sekarang ya. Fani, anakku, jangan kamu pukulin diri kamu. Jangan kamu sakitin diri kamu sayang. Itu anak kamu, cucu Bapak, darah daging Bapak. Maafin Bapak, Fan. Bapak gagal jaga kalian. Maafin Bapak. Kamu nggak usah bingung lagi, kamu nggak usah sedih lagi ya. Kita semua ada di sini kok buat kamu. Ada aku, ada ibu, ada bapak. Kita bangun semuanya lagi ya, sama-sama bareng-bareng ya, sama bayi kamu juga ya. Udah nggak usah sedih lagi ya. Ya. Ya, Fan, semuanya Bapak yang tanggung. Kamu jangan menyerah. Kamu harus kuat, Van. Jangan seperti Bapak, Van. Itulah kebersamaan kami, Mbak Nadia. Setelah puluhan tahun hidup bersama sebagai keluarga yang penuh dengan ketegangan, kemarahan yang saya rasakan selama ini, akhirnya kita bisa berpelukan sambil memaafkan, Mbak. Bapak minta maaf, Fani juga. Mbak Saras, itu adalah momen yang sangat istimewa, Mbak. Dan saya penasaran, Mbak. Perasaan kamu sendiri itu seperti apa ketika sosok yang begitu keras, begitu temperamen, yang pernah menyakiti kamu dan ibu kamu, tiba-tiba menjadi sosok yang begitu runtuh.
Bagaimana perasaan kamu, Mbak Saras? Perasaan saya pada saat itu campur aduk, Mbak Nadia. Memang saya tumbuh dengan sosok orang tua, terutama bapak yang seperti itu, temperamen, suka marah, suka ngatain saya perawan tua. Tapi ketika saya melihat bapak berlutut, meminta maaf, dengan lemasnya dia meminta maaf kepada kami, Mbak, saya sadar akan satu hal. Ternyata orang tua juga bisa menurunkan egonya karena rasa bersalah. Luar biasa, Mbak, momen itu. Dan adik kamu, Mbak, dengan Fani sendiri, ketika dia melukai dirinya, kan ada bapak kamu di situ, Mbak. Apa yang terjadi, Mbak? Iya, Mbak, ada satu momen. Bapak saat itu tatapannya kosong, Mbak Nadia. Ketika itu bapak berkata, "Jangan menjadi seperti saya." Itulah kata-kata yang paling tulus yang pernah saya dengar dari mulut bapak, Mbak. Kamu makan proteinnya biar banyak ya. Iya Ibu, makasih banyak ya Ibu tuh udah perhatian sama kandungan aku. Ani, kamu maunya apa? Nanti Bapak cariin. Asal jangan sambal terasi tengah malamnya. Iya Pak. Paling si Fani ngidam itu Pak, durian campur pete. Tuh siap-siap Pak. Tengah malam minta dicariin. Dulu meja makan ini isinya cuma rasa takut. Kalian makan buru-buru, diam, dan takut salah ngomong. Tapi malam ini, Bapak rasanya seperti dikasih hidup baru. Pak, maafin aku ya. Van, udahlah. Kita semua sama-sama belajar dari luka dan kesalahan. Kita sembuh bareng-bareng ya. Iya Pak. Kita itu emang gak sempurna Pak. Tapi malam ini rasanya tuh aku tuh kayak pulang gitu ke rumahku. Biasa, maafin Bapak ya. Dulu Bapak sering ngatain kamu perawan tua. Dan sekarang rumah ini akhirnya benar-benar menjadi rumah. Aku sekarang gak takut lagi Pak buat menikah. Aku pengen cari calon suami yang sebaik Bapak. Biar gak dikatain perawan tua lagi. Bisa aja, Kak.